Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elvina Eka Rahayu. Saya berasal dari Lamongan. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020, tepatnya LPTK Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Dan ini merupakan formulir uji kompetensi saya. Dan hari ini tepatnya pada tanggal 23 November 2020 saya akan melaksanakan pembelajaran daring dengan murid-murid saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Kita semangat belajar dari rumah. Ya, baiklah. Fadil, tolong ya dipimpin berdoa agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Silahkan, Fadil. Berdiri. Siap, berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih anak-anak. Ya. Guru selalu mengingatkan kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cara selalu memakai masker, rajin mencuci tangan dengan air dan sabun, kemudian jaga jarak dan hindari kerumunan. Insya Allah, ketika kita menjaga tubuh kita dari virus corona, maka guru ingatkan kalian ya untuk absen pada yang Bu Guru share pada WA ya. Tadi Bu Guru sudah memberikan link pada grup WA. Silakan nanti tolong mic-nya dimatikan. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Bentar ya, saya akan membagikan video kepada kalian. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah air. Aku berjanji padamu menjunjung tanah air, tanah air Indonesia. Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah air. Be, be, be.
Tolong mic-nya dimatikan ya anak-anak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, coba kita ingat-ingat, kemarin kita telah mempelajari apa ya? Ayo, ingat-ingat, siapa yang ingin menjawab anak-anak? Kemarin kita telah mempelajari apa ya? Nia, Nia, kita kemarin telah anak-anak, coba diingat-ingat, kemarin kita telah mempelajari tentang membeda-bedakan rangkaian sari dan paralel. Ya, kita telah mempelajari perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Bagus. Sekarang kita menginjak pada pembelajaran hari ini, yaitu tema 4 tentang globalisasi, tema 3 globalisasi dan manfaatnya, mata pelajaran, bahasa Indonesia, dan IPA. Kita telah Tepatnya kelas 6 semester ganjil pembelajaran. Anak-anak dengar suara saya? Dengar suara saya anak-anak? Halo? Viva? Dengar suara saya anak-anak? Adapun tujuan pada pembelajaran hari ini adalah dengan dipandu melalui WA dan Zoom, dengan mencermati teks eksplanasi, siswa mampu menganalisis informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah dengan teliti. Yang kedua, dengan dipandu melalui WA dan Zoom, siswa mampu menyusun kembali paragraf dari teks eksplanasi yang berbeda dengan menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku dengan sistematis. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan pengertian energi alternatif. Yang keempat, dengan mengamati gambar jenis-jenis panel surya yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, siswa mampu menilai manfaat sumber energi alternatif dengan benar. Yang kelima, dengan dipandu melalui video, siswa dapat menjelaskan cara kerja panel surya. Ya anak-anak, itu adalah tujuan pembelajaran yang kita capai pada hari ini. Nah, kegiatan yang pertama yaitu pada materi bahasa Indonesia. Ayo, siapa yang ingat? Kemarin kita telah mempelajari teks eksplanasi. Ya, tolong ini dibaca yang keras ya. Diva, ayo silahkan. Teks eksplanasi ilmiah. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam, seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebagai akibat. Teks eksplanasi terdiri atas penyusun umum, pembukaan, daerah penjelas, isi, dan penutup kesimpulan. Ya, kita belajar lagi tentang teks eksplanasi, yaitu teks yang menerangkan suatu proses yang bersifat keilmuan alam, seperti gejala alam, pelangi, banjir, dan lain sebagainya. Nah, di sini teks eksplanasi terdiri dari tiga jenis bagian. Yang pertama yaitu pernyataan umum, yang kedua deret penjelas atau isi, dan yang terakhir adalah penutup. Di sini Bu Guru punya sebuah teks yang berjudul Banjir. Coba
Tolong dibaca yang keras ya, Riko. Yang lainnya menyimak, biar guru ingin mendengar suara kalian. Ayo Riko, silahkan. Tahukah kalian anak-anak apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun sosial secara ilmiah. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Fenomena alam yang dimaksud adalah peristiwa yang tidak diciptakan oleh manusia, seperti letusan gunung berapi, kondisi cuaca, dan proses pembusukan makanan. Di sisi lain adalah gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dan dapat diamati melalui kehidupan sosial. Nah, kita juga akan mengenal ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri yang pertama adalah struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terdiri atas yang pertama, pernyataan umum, yaitu pernyataan yang bersifat umum dan berisi gambaran awal tentang hal yang ingin dibahas dalam teks eksplanasi. Yang kedua adalah deretan penjelas. Deretan penjelas adalah inti penjelasan tentang hal yang ingin dibahas dalam teks eksplanasi. Silakan anak-anak, ini Bu Guru punya sebuah teks eksplanasi yang berjudul banjir. Silakan dibaca. Sudah kelihatan anak-anak? Belum. Silakan yang bisa membaca, Bu Guru minta bantuannya untuk membacakan teks eksplanasi yang berjudul banjir. Saya, Bu. Iya, silakan. Kota Jakarta senantiasa sudah menjadi langganan banjir. Setiap tahunnya banjir inilah keadaan. Banjir. Kota Jakarta senantiasa sudah menjadi langganan banjir tiap tahunnya. Banjir ialah keadaan di mana tanah tidak bisa meresap air dengan sempurna sehingga air yang terletak pada permukaan tanah jadi tergenang. Air yang tergenang bisa menggelamkan benda-benda ataupun material yang letaknya lebih rendah pada tingkat besar. Banjir bisa menggelamkan rumah apalagi memakan korban jiwa. Ya, terima kasih. Kemudian disusul dengan paragraf kedua yaitu banjir di Jakarta yang tepatnya kota padat jadwal menimbulkan terhambatnya kegiatan masyarakat serta apabila terjalin dalam jangka waktu panjang hendak menimbulkan kerugian ekonomi dan memunculkan banyak penyakit serta parasit. Dan yang paragraf terakhir yaitu untuk mengatasi musibah langganan banjir yang terus terjalin di Jakarta diperlukan rekonstruksi sistem irigasi dengan membiarkan tanah terbuka. Nah, banjir ini merupakan sebuah teks eksplanasi yang tersusun atas paragraf pertama yaitu pernyataan umum, paragraf kedua yaitu penjelas, dan yang terakhir adalah penutup. Pernyataan umum merupakan berisi tentang teks yang akan dijelaskan pada paragraf kedua oleh kalimat penjelas. Dan yang ketiga ditutup dengan kalimat penutup pada paragraf ketiga. Nah, anak-anak, tentang teks eksplanasi, apakah ada yang ditanyakan anak-anak tentang teks eksplanasi? Silakan. Baiklah, kalau tidak ada yang bertanya,
Silakan ya kalian mengerjakan LKPD sesuai petunjuk yang sudah ada. LKPD-nya sudah saya share di WA Group, nanti dikerjakan sesuai dengan petunjuk, kemudian dikirim ke hasilnya nanti difoto dan dikirim ke WA Group. Nah, anak-anak, gambar apa ini? Ada yang tahu? Ayo dijawab, gambar apa ini? Gambar apa ini anak-anak? Nah, anak-anak, ini gambar apa anak-anak? Nah, kegiatan menjemur garam ini merupakan kegiatan yang memanfaatkan sinar apa anak-anak? Matahari, Bu. Ya, di sampingnya ada nelayan yang sedang menjemur ikan ya. Ini petani yang sedang menjemur garam dan ini nelayan yang sedang menjemur ikan. Nah, kedua aktivitas ini memanfaatkan apa anak-anak? Sinar matahari. Ya, sinar matahari digunakan untuk petani garam sebagai menjemur garam agar garamnya bisa kering dan bisa dimanfaatkan. Kemudian nelayan memanfaatkan sinar matahari untuk menjemur ikan. Ikan ini dijemur, diawetkan, kemudian menjadi ikan asin. Nah, di sini matahari dapat dikatakan sebagai sumber energi terbesar yang ada di bumi ini. Cahayanya menerangi bumi sehingga terjadilah siang. Sementara panasnya digunakan nelayan untuk menjemur ikan dan membuat garam. Nah, energi energi alternatif merupakan energi yang berasal dari alam. Sumber energi alternatif dan terbarukan adalah cahaya matahari, panas bumi, angin, air, biomasa, biogas, dan gelombang laut. Nah, ini merupakan itu ya manfaat energi alternatif, diantaranya lebih ramah lingkungan, bebas polusi, sumber energi ada di dalam Nah, kita akan mempelajari tentang panel tenaga surya, yaitu sebuah alat yang digunakan untuk menyerap sinar matahari atau menyimpan cahaya matahari yang akan disalurkan untuk kebutuhan sehari-hari sebagai pengganti dari listrik. Nah, panel surya adalah suatu komponen yang dapat digunakan untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Nah, energi listrik yang diproduksi biasanya akan digunakan disimpan terlebih dahulu dengan baterai. Di sini cara kerja sistem panel surya. Ini yang pertama, panel surya mengubah sinar matahari atau pancaran radiasi matahari menjadi listrik arus arah atau DC. Kemudian inverter mengubah listrik DC menjadi listrik arus bolak-balik atau AC untuk pemakaian di rumah. Yang ketiga, listrik yang dihasilkan dipakai untuk pemakaian listrik di rumah. Keempat, kelebihan listrik diekspor ke PLN sebagai deposit dengan KWH eksim. Jadi di sini panel surya itu menyalurkan radiasi matahari di dalam inverter atau baterai ya. Ini nanti disimpan lalu akan disalurkan dan dipakai untuk keperluan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Itu merupakan cara kerja sistem panel surya. Jadi panel ini dapat berjalan meski keadaan sore, malam, maupun hujan karena menggunakan baterai yang menyimpan sinar matahari tersebut. Baiklah, untuk lebih jelasnya, perhatikan video berikut ini ya anak-anak. Energi alternatif. Energi
energi terbarukan penghasil listrik. Kebutuhan listrik dunia semakin meningkat, sehingga diperlukan sumber energi baru yang tak lekang oleh waktu. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan belajar tentang sumber energi alternatif penghasil listrik dan cara kerja dari panel surya. Penggunaan energi listrik yang berlebihan dapat mengakibatkan habisnya pasokan listrik. Contoh terdekatnya dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering menyalakan televisi, laptop, radio, handphone secara bersamaan, dan bahkan kita sering lupa untuk mematikannya setelah menggunakannya. Bahan bakar yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik adalah berasal dari minyak bumi yang dihasilkan dari simpanan fosil jutaan tahun yang lalu, di mana bahan bakar ini. Nah, energi alternatif atau disebut energi terbarukan merupakan energi yang berasal dari alam. Energi alternatif ini juga lebih ramah lingkungan. Hal ini dikarenakan sumber energi alternatif tidak menghasilkan polusi, sehingga aman bagi kehidupan. Sumber energi alternatif yang ada di alam jumlahnya tidak terbatas atau memiliki jangka waktu habis yang lama. Contoh yang pertama, sumber energi alternatif adalah sinar matahari. Selain pembangkit listrik tenaga air, jenis pembangkit listrik lain dalam jumlah yang banyak dan saling berhubungan. Semakin banyak logam rakitan, maka semakin besar energi listrik yang dihasilkan. Panel surya biasa dipasang di atap rumah. Prinsip dasar teknologi panel surya sebenarnya sudah dijumpai dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Indonesia. Masih ingatkah kamu tentang surya kanta atau kaca pembesar? Sebuah lensa yang mampu mengumpulkan panas matahari ke sebuah titik, sehingga energi panas akan terpusat pada satu titik dan mampu membakar kertas atau daun kering. Teknologi ini dimanfaatkan oleh prinsip kerja panel surya, yaitu dengan cara memfokuskan energi panas matahari ke satu titik objek. Jika panas matahari dapat dikumpulkan, maka energi panas matahari dapat pula diubah menjadi energi listrik, seperti pada panel surya. Negara Jepang, Jerman, Prancis, Belanda, dan Amerika Serikat merupakan negara-negara yang telah banyak menggunakan panel surya sebagai Ini adalah penjelasan melalui video pembelajaran tentang energi alternatif dan panel surya. Untuk lebih jelasnya, saya akan share link video tersebut ke dalam WA Group ya. Jadi kalian bisa memperhatikan secara terperinci lagi. Nah, anak-anak, setelah kalian memperhatikan pembelajaran pada hari ini, silahkan kalian mengerjakan lembar LKPD sesuai petunjuk ya. Nanti hasilnya pekerjaan kalian foto, kemudian kalian kirim ke WA Ibu Guru. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan kepada Ibu Guru. Nah, anak, sampai di sini, apakah ada pertanyaan anak-anak tentang teks eksplanasi maupun tentang energi alternatif dan panel surya? Silahkan. Yang bertanya?
Silahkan yang bertanya. Kan, apakah ada yang perlu ditanyakan dari pembelajaran hari ini? Silahkan, apa ada yang bertanya? Ya Bu, saya tanya. Ya, silahkan. Bu, apa manfaat dari panel surya? Ya, terima kasih pertanyaannya Diva. Saya akan menjawab. Dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat dari panel surya dalam kehidupan sehari-hari itu bisa menggantikan energi listrik ya. Jadi kita bisa menghemat listrik atas bantuan dari panel surya, di mana panel surya menyerap radiasi matahari, menyimpannya di dalam baterai meneruskan listrik DC menjadi listrik arus bolak-balik atau AC untuk pemakaian anak-anak. Ya, setelah kalian mengerjakan LKPD, silahkan kalian mengerjakan lembar evaluasi ya pada link yang telah saya share di WA Group. Anak-anak, setelah kalian mengerjakan LKPD sesuai petunjuk guru, nanti kalian kirim LKPD ke WA Ibu Guru ya. Kalian foto, kalian kirim ke WA Ibu Guru agar Ibu Guru bisa menilai pekerjaan kalian. Setelah itu kalian kerjakan lembar evaluasi pada link yang baiklah anak-anak. Pembelajaran hari ini anak-anak, adapun kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, bagian-bagian dari teks eksplanasi. Yang kedua, kita sudah membahas tentang manfaat sumber energi alternatif dengan benar. Yang ketiga, kita telah membahas cara kerja panel surya. Baiklah anak-anak, apa yang telah kita pelajari hari ini? Coba Bu Guru ingin tahu. Ayo dijawab. Apa yang telah kita pelajari pada hari ini? Silakan dijawab. Kita telah mempelajari struktur dan informasi penting dari teks eksplanasi. Ya, bagus. Apalagi anak-anak? Dan kita telah mempelajari cara kerja panel surya. Ya, yang pertama kita telah mempelajari tentang teks eksplanasi, informasi penting di dalamnya dan bagian-bagiannya. Yang kedua, kita telah mempelajari energi alternatif, manfaatnya dan cara kerja panel surya. Baiklah anak-anak, hari ini kita belajar dengan semangat. Jangan lupa untuk selalu bersyukur atas nikmat, sehat, dan kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita ya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kehidupan kita. Bu Guru pesan, jika kalian mengerjakan LKPD, Bu Guru pesan apabila kalian kesulitan dalam mengerjakan lembar evaluasi, silahkan kalian bertanya kepada Ibu Guru ya. Ya, semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kehidupan kita. Selalu tetap belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa.